sudah mulai pendekatan dengan adanya vegetasi dan lain sebagainya. Termasuk tebing-tebing. Tebing-tebing yang tadinya hanya terbuka saja, sekarang kami coba menanam dengan tanaman-tanaman yang ramah pada lingkungan. Yang kedua, ini terkait lingkungan, kita pemenuhan terhadap kebersihan, tanaman dan rumput kawasan jalan tol, istirahat dan pelayanan. Yang ketiga, efisiensi energi dan air. Tapi kita cuma coba beberapa alternatif seperti lampu penerangan jalan dan gerbang tol, menggunakan energi solar. Yang keempat, material. Kami sudah menggunakan beberapa material yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 5 adalah konstruksi. Kami menerapkan adanya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Lalu adanya akses lalu lintas kendaraan di sekitar jalan tol dan SOP terhadap kegiatan konstruksi. Yang terakhir adalah kerjasama kewilayahan. Jadi beberapa CSR sekarang sudah berjalan dengan mempergunakan atau memberdayakan masyarakat di sekitar jalan tol. Jadi kalau kita lihat penerapannya, kita sudah memberikan beberapa contoh. Pertama, kita memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan jalan tol sesuai dengan kriteria atau standar Green Toll Road. Yang kedua, kita sudah mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk berinisiatif mengajukan sertifikasi secara mandiri. Nanti ada dari pihak Jasa Marga yang akan bisa menyampaikan secara detail. Yang terakhir, jalan tol Pandaan Malang sudah terbukti mendapatkan sertifikat dari Green Toll Road. Ini mudah-mudahan menjadi contoh Pak untuk badan usaha jalan tol yang lainnya supaya mendapat sertifikat. Ini sedang kami dorong untuk menuju ke sana semua badan usaha jalan tol. Lanjut. Nah, terkait biodiversitas ruas jalan tol Trans Sumatera ini cukup menarik. Barangkali banyak hal-hal baru yang dapat kami sampaikan di poin ini, yaitu Trans Sumatera yang saat ini sudah yang sedang kami laksanakan itu melalui beberapa kawasan perhutanan. Jadi cukup sulit kalau kami ini menghilangkan kawasan perhutanan sehingga kawasan itu tetap ada dan kami tetap komitmen untuk memenuhi dokumen AMDAL termasuk izin lingkungan. Nah, trase-trase itu kami upayakan untuk menghindari kawasan hutan lindung, suaka alam, pelestarian alam, dan taman wisata alam. Nah, kalau kita ke Sumatera, itu ada wilayah-wilayah yang merupakan jalur atau habitatnya dari gajah. Nah, jalan tol tersebut kami tidak menghilangkan habitat dari gajah tersebut sehingga kami membuat jalur gajah. Jadi jalur gajah ini kalau lihat di foto bisa di sebelah kiri. Ini gajah itu melewati bawah jalan tol kita. Ini bukan hanya satu Pak, jadi cukup banyak ruas-ruas yang seperti ini. Jadi para gajah itu dan kalau nggak salah ada macan, ada singa itu bisa melewati jalan tol di bawah tanpa terganggu habitatnya. Ini cukup menarik sekali Pak, karena ini baru kali ini kita melaksanakan hal ini seperti ini. Nah, Kementerian PUPR berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari jalan tol terhadap keanekaragaman hayati, khususnya pada kawasan kehutanan dengan berbagai cara. Pertama adalah perubahan dari trase yang kita upayakan tidak mengganggu dari kawasan perhutanan. Lalu penanganan trase tersebut menggunakan terowongan pada kawasan hutan. Jadi kalau tidak bisa kita rubah trasenya, kita menggunakan terowongan sehingga membuat perlintasan khusus bagi satwa. Lanjut. Nah, terkait dengan pengurangan emisi di jalan tol, kita juga mencoba ini sedang dalam proses elektronisasi di jalan tol. Jadi selama ini kita transaksi atau pembayaran jalan tol harus berhenti Pak di gardu tol sekian detik. Ini menyumbang emisi gas buangan dari kendaraan. Kita sedang menyiapkan konsep dan rencana, mudah-mudahan di akhir tahun depan kita sudah bisa melaksanakan elektronifikasi. Jadi kendaraan tidak perlu berhenti di gardu tol, sehingga bisa langsung melewati gardu tol tanpa berhenti. Dan pembayarannya juga tentunya seperti sekarang, cashless. Jadi tidak ada tap in
seperti kita laksanakan saat ini. Yang kedua, penataan landscape. Jadi kita coba laksanakan penghijauan pada area rumijah kita di jalan tol. Salah satu upaya untuk kebutuhan perbaikan dari lingkungan. Harapannya selain juga untuk struktur, lalu estetika, kita harapkan adanya peningkatan kadar oksigen di wilayah jalan tol dan penyerapan air sebagai antisipasi dari banjir. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan kondisinya saat ini. Kalau dulu kita biasanya bangun jalan tol adalah betul-betul hanya membangun fisiknya. Kita berharap nanti jalan tol yang sedang kita bangun ini betul-betul ramah kepada lingkungan, bersih dan rapi, memperhatikan AMDAL, terasanya juga kita perhatikan, tidak hanya terhadap kita pengguna jalan, tetapi terhadap satwa dan alam sekitarnya. Namun kita sadar bahwa tantangan ini tentunya perlu upaya kesadaran dari kita semua, termasuk Badan Usaha Jalan Tol, untuk dalam menaikkan kualitas dari lingkungan. Harapan kita ke depan, pemerintah bisa menerapkan seluruh dari jalan tol ini dengan konsep Green Toll Road, yaitu dengan pertama kita melakukan sosialisasi dengan memberikan penghargaan kepada Badan Usaha Jalan Tol yang telah menerapkan pendekatan lingkungan. Yang kedua, menerapkan multi-lane free flow yang tadi saya sampaikan, pembayaran cashless tanpa berhenti untuk menghilangkan pengumpulan emisi gas buang pada gerbang jalan tol. Dan yang terakhir, mendukung kendaraan ramah lingkungan dengan memfasilitasi charging station untuk mobil listrik pada tempat-tempat istirahat. Nah, ini masih rencana Bapak Ibu, tapi bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kendaraan listrik akan semakin marak. Jadi kita sudah menyiapkan konsep-konsep untuk charging station kendaraan listrik tersebut. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti welcome kalau ada diskusi atau tanya jawab, kita bisa lanjut pada acara ini. Terima kasih. Kami serahkan ke moderator. Terima kasih Pak Triyono. Berkenan Bapak, ini ada pertanyaan dari Suryani Eka Wijaya. Terkait pertanyaannya, bagaimana pengembangan desain jalan tol yang bisa berkontribusi langsung pada pengurangan emisi dan bagaimana aplikasi dari konsep green infrastruktur. Dipersilakan Pak. Sorry Pak, yang kedua bisa diulang Pak, konsep? Sebentar Pak. Konsep pengembangan desain jalan tol ya, yang bisa berkontribusi langsung pada pengurangan emisi dan bagaimana aplikasi langsung dari konsep green infrastruktur. Tadi saya sudah sampaikan di bahan di awal, jadi kita menerapkan beberapa metode Pak. Jadi kita beberapa metode, bukan hanya pada trase itu sendiri, tapi kita mencoba menggunakan teknologi-teknologi, baik itu penerangan, material, maupun metode dari konstruksinya itu sendiri, Pak. Menekan untuk emisi. Itu yang kita lakukan saat ini, Pak. Jadi ada beberapa metode, jadi metode konstruksinya itu sendiri, metode pemilihan material, efisiensi dari energi dan air, dan juga dari trase dari jalan tol tersebut. Itu Pak moderator. Oke, baik Pak. Satu lagi mungkin Pak dari Pak Bawa Santosa. Apakah dalam perencanaan Green Toll Road juga dimungkinkan untuk pemanfaatan lahan kosong seperti misalnya untuk green energy di solar panel sekitar area jalan tol? Oh, sangat memungkinkan Pak. Kami sangat senang sekali kalau ada konsep-konsep atau bahkan kerjasama terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan itu. Justru kami akan menggandeng mereka dalam mendukung green infrastructure ini dan juga untuk pengembangan bisnis, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian paparan dari Pak Triyono Junwasmono. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Terima kasih Pak. Baik, saya memanggil narasumber selanjutnya, Bapak Insinyur Agus Purnomo, Direktur Utama PT Jasa Marga Pandaan Malang. Mungkin pada kesempatan ini, jika ada teman-teman yang ingin bertanya terkait
persoalan teknis pembangunan jalan tol, Pandaan Malang merupakan salah satu tol yang selesai dibangun, sehingga mungkin share pengalamannya seperti apa, kemudian isu-isu terkait mengenai pengembangan jalan tol selama pembangunan, Pak Agus Purnomo dapat menjelaskannya lebih detail. Kepada Pak Agus Purnomo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dahlan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada rekan-rekan narasumber dan juga para peserta webinar siang kali ini. Mungkin saya akan menyampaikan dulu perkenalan. Saya Agus Purnomo. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dahlan selaku moderator, bahwa pertanggal 1 September kemarin sebetulnya saya sudah tidak lagi sebagai Direktur Utama Jasa Marga Pandaan Malang, jadi mendapatkan tugas di Surabaya, Mojokerto. Baiklah, pada kesempatan ini sebenarnya kami akan menyampaikan, kebetulan ruas tol Pandaan Malang ini kemarin itu didapuk untuk menjadi pilot project sertifikasi Green Toll Road untuk yang pertama kali di Indonesia. Kebetulan Pandaan Malang dan juga ruas Gempol Pandaan. Jadi ada 2 ruas yang mendapatkan tugas dan juga mendapatkan amanah untuk dilakukan sertifikasi, yang kebetulan pada saat itu teman-teman dari GPJI ini dikomandoi oleh Pak Hendrata dan juga Pak Dahlan sendiri ini, kami dibimbing sehingga dalam proses penilaian oleh asesor dari sertifikasi bangunan hijau SBI, alhamdulillah awal tahun kemarin dengan kriteria-kriteria ataupun indikator yang tadi disampaikan oleh Pak Triyono, jadi ada 6 indikator: akses, kelayakan pelayanan, efisiensi energi dan air, lingkungan, material, konstruksi, dan kerjasama kewilayahan. Nah, ini itemnya luar biasa sekali. Alhamdulillah, Pandaan Malang mendapatkan nilai yang cukup bagus, sehingga kami dalam sertifikasi itu mendapatkan peringkat Gold Plus. Nah, ini berkat dorongan dari Pak Dahlan tentunya, dan ini mungkin nanti akan ada ruas-ruas jalan tol lain yang akan juga dilakukan audit untuk sertifikasi Green Toll Road. Baiklah, pada kesempatan ini kami mencoba menyampaikan sebetulnya kalau infrastruktur hijau ini lebih konotasinya bahwa banyak tanaman di kanan kiri jalan tol ataupun di seluruh ruas yang ada. Tapi saat ini mungkin lebih tepatnya adalah infrastruktur ramah lingkungan. Ini hanya usulan saja. Karena seperti kita ketahui, untuk di Pandaan Malang sendiri saja, nilai proyek ini untuk konstruksinya saja sekitar 4,3 triliun. Ini untuk item penghijauannya sendiri ini tidak sampai 0,5%. Jadi ini nanti titip ke Pak Triyono selaku Sekretaris BPJT ini, Pak. Mungkin ada perhatian lebih lagi. Jadi kalau dikatakan hijau ini saat ini mungkin masih jauh dari hijau. Dan juga mungkin fokus kita lebih ke arah bangunan sipilnya. Tapi tetap ya kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa menyajikan jalan tol ini cukup hijau dan ramah lingkungan. Jadi dimulai dari desain untuk visibility study, jadi memang ini diperlukan suatu ketepatan agar pada saat jalan tol dibangun maupun sampai dioperasikan ini benar-benar tidak terlalu berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Demikian juga tadi disampaikan oleh Pak Triyono, AMDAL. Nah, ini untuk lalinnya ini
amdal lingkungannya ini benar-benar harus bisa mempertahankan kondisi lingkungan. Syukur-syukur lingkungan yang terbelah oleh infrastruktur ini bisa menjadi lebih nyaman dan aman. Nah, ini kembali kepada yang berikutnya adalah basic design. Ini seringkali basic design ini kadang-kadang begitu diterapkan di lapangan masih perlu banyak penyempurnaan di sana-sini. Termasuk juga yang kebetulan kami rasakan adalah di andalalinnya ini. Jadi ternyata pada saat kita mau melakukan pembangunan dan lain sebagainya, ternyata di sana-sini masih ada perlu penyesuaian. Nah, ini karena kembali ke indikator di Green Toll Road sendiri, ini kerjasama kewilayahan ini kan benar-benar harus diperhatikan. Demikian juga sampai ke detail engineering design, dari mulai penggunaan material ramah lingkungan. Nah, ini perlu kami sampaikan pada saat kami diaudit oleh sertifikasi bangunan hijau, ini material ini benar-benar dicek dari mana material timbunan, batuan, dan lain sebagainya ini apakah kuore yang diambil ini sudah berizin dan lain sebagainya. Lanjut di dalam pelaksanaannya, jadi memang dalam pelaksanaan ini alhamdulillah di ruas Pandaan Malang, ini karena topografinya yang melewati daerah pegunungan, ini cukup banyak konstruksi-konstruksi jembatan. Jadi total di Pandaan Malang sendiri ini ada sekitar 960-an batang girder yang dipakai atau dipasang di jembatan-jembatan sepanjang 38 km ini. Alhamdulillah, dari proses pemasangan atau erection girder ini tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya mungkin pada saat kami ada pembangunan sempat dilakukan moratorium karena adanya beberapa kecelakaan di ruas yang lain. Nah, ini alhamdulillah kami bisa memanage dengan baik di dalam proses pelaksanaannya. Berikutnya juga dalam pelaksanaan ini kami tetap juga memperhatikan pengelolaan lingkungan maupun pemantauan lingkungan. Juga pengelolaan mulai dari upaya bagaimana lingkungan-lingkungan yang terdampak oleh proses konstruksi ini juga menjadi perhatian kami. Selanjutnya juga di dalam proses pelaksanaan konstruksi ini kami di Pandaan Malang benar-benar sudah memperhatikan bahwa penggunaan air maupun energi ini sedapat mungkin efisien sehingga ini juga berdampak pada penghematan di dalam pelaksanaan konstruksi ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, untuk material alamnya ini harus berizin. Terus juga nanti kami bisa menunjukkan juga, kami juga harus mempertahankan kondisi lingkungan sekitarnya, keberadaan saluran atau sistem drainase yang ada di situ, apakah ini tetap berfungsi seperti semula atau menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya adalah waktu pelaksanaan. Ini waktu pelaksanaan ini sangat penting sekali karena masyarakat tentunya kalau di dalam pelaksanaan di lapangan ini berlarut-larut atau terlalu lama, ini juga menyebabkan gangguan bagi masyarakat di sekitar proyek jalan tol. Yang terakhir dalam pelaksanaan tentunya kami juga mengajak masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat di dalam proses pembangunan. Yang ketiga, di pemeliharaan maupun masa pengoperasian, jadi kami juga menerapkan sistem pemeliharaan yang ramah lingkungan dan juga tentunya memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus juga metode pemeliharaan ini juga kami lakukan
bagaimana misalnya penyiraman tanaman di sepanjang jalan tol. Bagaimana pada saat menyiram ini tangki air tidak mengganggu kendaraan-kendaraan yang lewat di sepanjang jalan tol. Yang berikutnya juga memastikan bahwa seluruh bangunan perlintasan ini berfungsi dengan baik. Jadi jangan sampai misalnya ada persilangan berupa saluran irigasi ataupun mungkin di situ ada box culvert, ini tersumbat sehingga pada saat musim hujan terjadi banjir. Dan juga tentunya yang terakhir adalah semua yang kami lakukan ini harus memenuhi standar pelayanan minimum jalan tol. Nah, ini adalah beberapa yang bisa kami sampaikan tadi. Jadi di dalam proses pelaksanaan ini, pada saat kita mulai kerja, itu ada pengarahan-pengarahan dari tim K3 dan juga pengecekan kesiapan dari alat yang akan digunakan. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, ini adalah prosesi pemasangan girder yang terakhir, girder yang ke-964. Ya, alhamdulillah, sebanyak 964 ini tidak ada kejadian ataupun kecelakaan sehingga menyebabkan adanya korban. Lanjut, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk memastikan bahwa semua proses pembangunan ini adalah ramah lingkungan, kami ada laporan-laporan mulai dari RK PPL, UKL maupun UPL. Ini rutin kami siapkan dan kami kendalikan. Lanjut juga, nah ini seperti tadi juga masalah material. Jadi material diambil dari sumber kuari di mana, dan kami pastikan juga bahwa semua usaha penambangan ini sudah berizin. Jadi material-material yang digunakan di sepanjang jalan tol ini diambil dari penambangan yang memang sebelumnya dilakukan AMDAL dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini ada contoh yang menarik. Jadi pada saat kami memulai konstruksi, di kilometer 8+900 di ruas tol kami, ini melalui sumber mata air. Nah, kalau kita lihat di desain awal, di titik sumber mata air ini desainnya adalah berupa box culvert 2x2 sebelah kiri bawah. Nah, ini kalau diterapkan atau dibangun sesuai dengan desain awal, sumber mata air ini akan hilang. Nah, ini tentunya masyarakat sekitarnya ini akan dirugikan dengan keberadaan jalan tol. Akhirnya kami melakukan review terhadap desain awal ini, sehingga akhirnya kan sumber mata air mengganti dengan desain jembatan 2 bentang. Sehingga masyarakat di situ tetap bisa menggunakan sumber mata air dan juga sungai yang terpotong oleh jalan tol ini jika terjadi banjir pun akan aman. Nah, ini juga contoh-contoh. Kalau tadi Pak Triyono di Sumatera ini ada perlintasan untuk satwa. Nah, ini di ruas tol Pandaan Malang, karena memang kondisi topografinya melalui pegunungan dan lain sebagainya, memotong bukit. Ini ada sistem saluran irigasi yang mau tidak mau terpotong di dalam pembangunan jalan tol ini. Jadi kami di sekitar wilayah Purwodadi ini membangun 10 talang air agar irigasi warga di kanan kiri jalan tol ini tetap
bisa berfungsi dengan baik. Karena akan sangat rawan jika air yang dari salah satu sisi ini tidak mengalir ke sisi yang lain, ini bisa saja masyarakat akan protes karena aliran air ataupun mungkin lahannya tidak teraliri oleh air irigasi. Lanjut, nah ini juga yang sangat menarik di ruas Pandaan Malang, yaitu konsep intersection di Karanglo. Nah ini adalah salah satu indikator di kerjasama kewilayahan. Jadi kalau kita lihat dari awal, basic desain dari intersection Karanglo ini adalah berupa flyover. Terus pada saat kita mau mulai pembangunan, ini ada permintaan dari Bupati Malang, flyover itu untuk diteruskan kurang lebih tambah panjang sekitar 500 meter. Jadi flyover itu diharapkan langsung melintasi rel kereta api. Tapi setelah kami hitung-hitung, dengan adanya tambahan ini, ya biaya konstruksinya akan sangat membengkak. Itu yang pertama. Yang kedua, lahan yang dibutuhkan untuk konstruksi ini juga cukup luas tambahannya. Sehingga akhirnya kami diskusikan pada waktu itu dengan Bapak Direktur Jalan Bebas Hambatan, pada waktu itu Pak Sugihartanto. Ada satu solusi karena melihat topografi di situ, akhirnya rencana atau desain flyover ini dirubah menjadi underpass. Nah, ternyata dengan desain underpass ini benar-benar merupakan solusi yang menurut saya sangat tepat, dan juga sampai saat ini masyarakat pun menganggapnya bahwa dengan underpass ini memang benar-benar bisa mengatasi masalah kemacetan di persimpangan Karanglo itu. Karena memang titik rawan macet menuju Malang dan Batu itu adalah di Karanglo ini. Akhirnya kami mengajukan perubahan desain dan disetujui oleh Bina Marga dan BPJT. Akhirnya kita melaksanakan pembangunan intersection di Karanglo itu berupa konstruksi underpass. Lanjut. Nah, ini adalah underpass yang ada. Jadi ada beberapa yang bisa kami dapat di situ. Yang pertama, biaya bisa ditekan lebih murah. Yang kedua, tambahan tanah ini bisa ditekan sehingga jauh lebih kecil dibandingkan dengan konstruksi flyover. Yang ketiga, sistem manajemen lalu lintas di situ akhirnya bisa teratasi karena seluruh kendaraan yang menggunakan arteri nasional, baik dari Surabaya ke Malang atau sebaliknya, ini benar-benar tidak terhambat oleh lampu pengatur lalu lintas. Lanjut. Nah, ini adalah underpass yang ada saat ini. Jadi kami juga tidak mendesain underpass ini tidak hanya sekedar desain sipil saja, tapi juga memperhatikan kearifan lokal di situ. Jadi kami ada, ini contoh adalah batik-batik Singosari atau batik Malang yang kami tempel di dinding underpass. Kembali ke yang tadi. Saya kembali coba ya, untuk yang di sisi atasnya ini seringkali, ya ini mungkin Pak Triyono kami memberikan masukan Pak. Jadi sebetulnya banyak sekali intersection ini island-nya itu di paving ataupun mungkin di beton begitu saja. Ini untuk ya mempermudah pemeliharaan ataupun mungkin supaya pemeliharaan murah. Tapi kami di seluruh intersection di ruas Pandaan Malang, kebetulan ada 5 intersection, seluruh island-islandnya ini kami tanami tanaman hias dan juga beberapa tanaman keras, sehingga
kesan di intersection ini menjadi lebih nyaman, lebih teduh, dan mudah-mudahan ya ke depan ini terus nanti bisa dijaga sehingga bisa bertahan lebih indah lagi. Lanjut. Tadi ada biaya. Kembali lagi, tadi seperti saya sampaikan, kalau flyover tadi biaya konstruksinya itu kurang lebih sekitar 200 miliar dan tambahan lahannya itu 1,5 hektar dan juga ada beberapa tanaman-tanaman besar yang sudah umur puluhan tahun yang akan ditebang. Tapi alhamdulillah dengan underpass ini biaya konstruksi bisa berkurang, tambahan lahan berkurang, dan pohon-pohon itu terselamatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih menyempurnakan dari konsep-konsep yang sudah kami implementasikan di ruas jalan tol. Demikian Pak Dahlan selaku moderator, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Purnomo. Paparan yang sangat menarik, menggambarkan bagaimana proses jalan tol dari mulai perencanaan hingga pertimbangan-pertimbangan situasional di saat pembangunan bisa diimplementasikan. Izin Pak, ingin menyampaikan ada pertanyaan menarik dari Ibu Rista Diana Meci. Salah satu fasilitas jalan tol yang banyak digunakan oleh pengguna adalah rest area. Bagaimana konsep Green Toll Road untuk rest area di tempat Bapak, mengingat dalam rest area juga banyak fasilitas lainnya seperti tempat makan, toilet, fasilitas ibadah, dan SPBU. Dalam masa pandemi ini, apakah Jasa Marga juga sudah mengadres konsep hygiene dan sanitasi, terutama untuk tempat makan dan toilet? Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Kami coba menjawab pertanyaan Bu Rista ini ya. Jadi pada masa pandemi COVID ini, di dalam pengoperasian rest area, kami sudah menerapkan juga protokol kesehatan. Jadi yang pertama adalah kapasitas dari fasilitas yang ada. Ini benar-benar kami amati terus, karena kapasitas ini kami kurangi separuhnya dari yang ada. Termasuk juga kapasitas lahan parkir. Ini juga menjadi perhatian kami, sehingga kalau sampai banyak yang masuk menuju rest area ini, ya tentunya kami tolak. Untuk para pengunjung, ini juga kami terapkan, di situ kami siapkan wastafel untuk cuci tangan, dan juga ada petugas kami yang mengukur suhu. Demikian juga di fasilitas toiletnya segala, maupun di fasilitas ibadah, ini juga kami minta para pengunjung ini bisa membawa sajadah sendiri. Dan juga kapasitas dari musola yang ada pun kami batasi. Mungkin itu Bu Rista yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Anggar Buinuko. Pak Anggar ini bertanya, bagaimana proses pengolahan limbah hasil pembuatan jalan tol, seperti logam-logam sisa dan bahan B3 dari pembuatan jalan tol itu sendiri. Karena kan beberapa melewati hutan, masih banyak hewan liar, apakah teknologi jalan tol yang masa konstruksi ini mampu mencegah terjadinya hewan liar yang masuk ke jalan tol, ataupun membahayakan pengguna jalan itu sendiri? Silakan, Pak. Terima kasih pertanyaan Mas Anggar ini ya. Jadi untuk pengolahan limbah, untuk limbah khususnya yang sudah termasuk limbah B3, kami kerjasama dengan pengolah limbah yang sudah terdaftar di wilayah setempat. Untuk limbah-limbah yang lain yang berupa katakanlah itu limbah organik, ini kami juga menyiapkan semacam tanah, galian tanah ini untuk decomposing.
Jadi nanti diharapkan limbah-limbah organik ini bisa kami manfaatkan untuk pupuk dan lain sebagainya. Sedangkan kalau tadi ditanyakan untuk katakanlah limbah-limbah dari bahan konstruksi bangunan, ini rasanya seperti katakanlah potongan besi dan lain sebagainya. Ini cepat Pak, banyak yang ngambil ini Pak. Jadi alhamdulillah jadi nggak kerepotan ini Pak. Kan kalau nggak dijaga mungkin cepat hilangnya Pak. Jadi nggak terlalu masalah dan dalam kenyataannya memang justru limbah-limbah yang konstruksi ini apakah itu ada konstruksi bongkaran dan lain sebagainya, malah ini sudah banyak yang siap untuk mengambil. Mungkin gitu Pak Dalam yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Gus Purnomo. Terima kasih atas paparannya. Oke, baiklah rekan ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini selanjutnya saya akan memperkenalkan Bapak Insinyur Muhammad Khalis Prihanto. Beliau adalah Direktur PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Dalam kesempatan ini beliau akan memaparkan konsep bridge clean modular dengan pendekatan teknologi yang sudah dikembangkan oleh industri dalam negeri, terutama secara khusus oleh Wika Industri dan Konstruksi. Dalam paparan ini kita akan melihat bagaimana pengembangan konstruksi yang ramah lingkungan sehingga mempercepat proses konstruksi itu sendiri dan di sisi lain mengurangi limbah dalam proses selama perjalanan pembangunan jalan tol. Kepada Bapak Khalis, saya persilakan waktu dan kesempatannya, Pak. Terima kasih Pak Dahlan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, Pak Triyono, Pak Agus, Pak Krisna, dan Pak Moderator Pak Dahlan. Perkenalkan, saya Muhammad Khalis Prihanto, biasa dipanggil Khalis. Saya selaku Direktur Produksi dari Wika Industri dan Konstruksi yang merupakan anak perusahaan dari Wika Wijaya Karya Tbk. Kami akan mencoba memberikan paparan mengenai salah satu produk kami, atau mengenai saya akan sampaikan visi perusahaan kami, di mana kami akan mencoba memberikan alternatif produk yang lebih green, alternatif produk yang mempunyai tujuan untuk lebih bersahabat dengan alam. Kebetulan kami bergerak di bidang fabrikasi baja. Oke, silahkan Mas. Oke, jadi secara umum kami mempunyai beberapa produk steel structure, steel bridge, plate dan tower. Nah, untuk kali ini terkait dengan jalan tol, kami mencoba memberikan salah satu alternatif produk yang harapan kami bisa menambah menambah greennya suatu struktur, Pak, karena baja ini sebenarnya adalah produk yang bahan bakunya sangat bisa di-recycle dengan segera. Wika Industri Konstruksi biasa disingkat dengan Wikon. Kami fokus saat ini pada engineering, production, dan installation baja yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Maaf, ada yang ini ya. Kemudian artinya dalam hal ini selain produk, kami juga siap untuk berkomunikasi dengan beberapa bapak dari proyek untuk mengadakan pratinjau atas produk, di mana kami siap untuk memberikan solusi produk baja, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa provider atau prinsipal teknologi yang produknya memang sudah terbukti dengan mempunyai span yang lebih panjang, mempunyai rasio besi yang sangat rendah, dan bisa bertahan lebih lama. Dengan span yang lebih panjang, harapannya kesulitan Bapak untuk meletakkan pier head itu akan teratasi, dan kemudian kesulitan karena beban yang berat di daerah gempa juga menjadi teratasi karena baja secara umum lebih ringan.
Oke Pak, kami lanjutkan. Jadi Bapak-Bapak mestinya sudah tahu mengapa baja itu bersifat lebih green. Ini dasarnya dari Asosiasi Baja Amerika. Jadi hampir dikatakan tidak ada yang barang yang tidak bisa direcycle pada struktur baja ini, Pak. Terus kemudian fabrikasinya juga tidak akan menyisakan apapun. Jadi kalau saya memfabrikasi sudah selesai sejak di pabrik. Dan kemudian bahkan barang ini, baja ini Pak, kalaupun dibongkar masih bisa dipakai di proyek yang lain. Proyek yang lain. Jadi serta-merta. Jadi begitu dibongkar bisa diletakkan di proyek yang lain. Dan bahkan nanti kami akan sampaikan teknologi kami ini pembongkarannya sangat singkat karena kami tidak menggunakan las, kami tidak menggunakan bolt, kami menggunakan pendekatan baru. Salah satu produk kami menggunakan pin, Pak. Oke, Pak. Lanjutkan, Pak. Dan ini adalah komitmen kami, Pak. Meskipun kami bergerak di bidang fabrikasi baja yang memang industrinya sudah bersifat green, materialnya sudah green material, tapi kami tetap memilih untuk mengembangkan lagi produk-produk yang lebih green dari sekedar hanya bajanya saja ya green. Jadi kami memilih produk yang lebih green dari sisi desainnya, sistem produksinya lebih green karena memang kapasitasnya menjadi besar dan tidak mengotori dan tidak menyisakan apapun, serta instalasinya kita yakini menjadi instalasi yang lebih cepat dan tidak mengakibatkan penutupan jalan yang berlarut-larut terutama pada jalan tol dalam. Oke, untuk menunjukkan salah satu produk kami akan sampaikan video sebagai berikut, Pak. Nah, ini adalah salah satu produk kami, Pak. Kami menamakan produk ini adalah Unibridge. Nah, Bapak-bapak bisa lihat videonya kah, Pak? Maaf, Pak Dahlan, apakah bisa melihat? Bisa ya, kelihatan, Pak. Oke. Ini adalah produknya, Pak. Produk ini terdiri atas panel-panel yang tidak dilas, tapi mengadakan sistem penyambungannya menggunakan pin, Pak. Jadi nanti akan Bapak lihat bahwasanya pemasangannya sangat sederhana. Tidak perlu makan waktu berbilang jam. Satu segmen murni itu hanya bisa diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari setengah jam. Ini adalah sistem produksinya, di mana baja yang dipakai adalah memang baja mutu tinggi, dengan harapan struktur yang dihasilkannya bisa lebih ramping dan lebih ringan. Alat yang kami pakai juga alat dengan presisi yang tinggi. Ini adalah pabrik kami. Jadi ini mutu bajanya, mutu baja yang lebih tinggi dari mutu baja yang biasa digunakan pada struktur girder tradisional. Namun demikian tetap semua barangnya ini ada di Indonesia. Dan sudah diproduksi di Indonesia. Ini adalah kelengkapan produksi kami, Pak. Jadi hampir semuanya sudah bersifat otomatis begitu, Pak. Ini menggambarkan proses produksinya. Jadi bakal Bapak-bapak lihat di sini ada sambungan-sambungannya, ini adalah ear dan pinnya. Kita mendistribusikan menggunakan kontainer secara umum. Dan ini adalah salah satu contoh proyek kita, Pak. Proyek kita ada satu proyek yang sudah menerapkan ini, yaitu di Gresik, Pak. Proyek Truk Lamong. Nah, ini adalah segmen-segmen di bawah dalam keadaan segmen-segmen dengan panjang maksimal 12 meter. 12 meter lebih dimaksud untuk mudahnya alat transportasi, Pak. Nah, ini adalah jajaran dari boxnya, Pak, sebelum dirangkai.
Nah, ini perangkaiannya sangat sederhana, Pak. Disusun seperti biasa, seperti halnya feeder beton barangkali, dan ini adalah penguncinya. Jadi dikunci begini saja, dan ini sudah selesai strukturnya. Tidak ada lagi pengelasan, tidak ada lagi bolting. Jadi semua segmen pertemuannya diadakan sambungan dengan cara pemasangan pin, Pak. Dan ini adalah pemasangan dari LRB. LRB itu dudukan ujung yang bersifat mengantisipasi terjadinya gempa, Pak. Bapak lihat di sini adalah sambungan-sambungannya. Dan ini karena barangnya sangat ringan, bentang 60 meter hanya 70 ton, maka pemasangan untuk satu span total 6 girder itu dilaksanakan tidak lebih dari 10 jam, Pak. Dan ini tidak hanya satu kasus, untuk semua ruas pada ruas di Gresik yang kita lakukan semua 6 girder dilakukan hanya dalam waktu 10 jam, Pak. Nah, demikian untuk presentasi produknya, video produknya, dan ini adalah ininya, Pak. Gambaran produknya dibandingkan dengan konvensional steel bridge, Pak. Jadi mutunya sendiri itu adalah kita menggunakan SM570, sedangkan yang konvensional menggunakan SM490YB, Pak. Nah, inilah mengapa dia menjadi lebih ramping, namun mempunyai ketahanan ketahanan mendukung suatu beban lebih. Satu ya, Pak, ya kan? Oke. Kita lanjutkan. Dan ini adalah cara memasangnya, Pak. Manakala dibongkar, pinnya saja ini dicabut, Pak. Ya, nah, cukup dimasukkan pinnya ini saja. Dan ini bisa diuji dan sudah ada ujinya di laboratorium, Pak. Ini adalah sarana produksi kami. Karena bentuknya seperti yang Bapak lihat tadi, sehingga pabrik kami ini menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi karena bersifat modular. Bapak bayangkan panjang pabrik kami hanya 125 meter dengan lebar sekitar 25 meter. Dengan 2 production line aja menghasilkan 3 full girder per hari, Pak. Dan untuk memastikan struktur itu tidak terjadi penyimpangan, kami melakukan scanning terhadap semua produk sebelum diinstal ke lapangan. Ini adalah, kita lihat di sini ada reamer ini berfungsi men-scan. Kalau masih ada sesuatu struktur yang kurang akurat, fungsi dia adalah fungsi menghaluskan. Sehingga sejak di pabrik, nggak perlu lagi yang namanya trial assembly, karena semuanya sudah di-scan masing-masing komponen oleh fungsi reamer ini, Pak. Inilah keuntungan modularnya, Pak, karena bersifat modular dan berulang, maka kapasitasnya akan sangat tinggi. Dengan demikian, maka produktivitasnya tinggi, sehingga energi yang dipakai oleh pabrik kami menjadi sangat rendah per tonasenya. Sehingga kami menamakan ini adalah satu produk yang berorientasi pada green production, Pak. Next, Pak. Nah, ini juga green environment, Pak. Ini perbandingan antara produk kami Unibridge dengan konvensional steel bridge, di mana karena Unibridge itu di dalamnya ini adalah vacuum box, maka kami tidak perlu melakukan pengecatan pada permukaan dalam dari box, Pak. Kami hanya mengecat permukaan luar dari box. Permukaan luar dari box saja. Sedangkan pada konvensional steel bridge, maka hampir semua permukaan harus dicat, Pak. Dan tentu ini di samping tidak murah, tentu masih berisiko terhadap korosi. Karena kami Unibridge di dalamnya adalah vacuum, maka hampir dikatakan tidak ada korosi, potensial korosi di dalam, Pak. Nah, dengan sedikitnya cat ini, tentu ini adalah hal yang akan membantu untuk meminimalisir dampak buruk B3 terhadap alam. Lagi pula dengan teknologi kami tidak
merencanakan dan tidak mendesain produk ini menggunakan galvanis, Pak. Karena galvanis itu secara produksi juga tidak terlalu akrab terhadap lingkungan karena prosesnya sendiri memerlukan kontinuitas yang luar biasa, dan limbah dari galvanis juga bukan limbah yang mudah untuk dikelola. Kami mengaplikasikan cat dengan jaminan 35 tahun kemampuan untuk perlindungan terhadap korosi, Pak. Next, Mas. Dan yang paling menarik dari produk ini terutama adalah manakala produk kami ini diterapkan untuk jalan tol, Pak, di tengah kota, maka karena produk kami ini produk yang sangat ringan dan kami ini adalah perusahaan yang menyiapkan diri untuk melakukan pekerjaan secara terinstalasi dan kami punya alatnya, maka kami jamin bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang ada di jalan tol kami tidak akan menggunakan alat berat apapun, yang berarti kami tidak akan menghentikan pengguna jalan, yang berarti kalau pengguna jalan dihentikan itu biasanya korelasinya adalah terhadap adanya kemacetan dan kemudian gas buang dari kendaraan. Kalau kami insya Allah tidak ada proses itu, Pak, karena kami bisa menyetel segmen-segmennya di bawah dari PIR, kemudian kita angkat dengan menggunakan launching girder yang kami sekarang ini pun sudah punya 6, Pak. Jadi kalaupun untuk memasang di seluruh Indonesia kami sangat siap. Jadi minim sekali rekayasa untuk lalu lintas, Pak. Dan ini bisa seperti ini karena memang produknya memang ringan. Mas. Demikian Bapak-bapak, Ibu semua, produk yang mungkin kami tawarkan terkait dengan tema kali ini mengenai Green Toll. Saya harap ini merupakan salah satu usulan kami agar konstruksi di Indonesia lebih hijau gitu. Demikian penyampaian kami. Manakala ada yang bisa kita diskusikan, kami sangat terbuka untuk hal ini. Silakan, Pak. Terima kasih atas presentasinya, Pak Falis. Perkenan, Pak, ini saya langsung sampaikan. Ada pertanyaan dari audiens kaitannya dengan produk yang Bapak sampaikan. Dari Pak Ferdinand Tarigan, kalau sambungan seluruh baja dengan menggunakan pin dan tidak menggunakan welding dan bolting, apakah PT Wika Konstruksi hanya mensuplai baja berdasarkan pesanan, artinya tidak rutin, karena hanya menjual baja yang bersifat khusus, sehingga dengan tipe ini akan banyak baja yang terbuang atau sisa nantinya setelah selesai dipakai dalam satu proyek. Perlu diulang, Pak? Pak, karena tadi ada suara yang masuk, barangkali diulang, Pak. Sebentar, Pak, saya ulang, Pak. Ini dari Pak Ferdinand Tarigan. Beliau bertanya, kalau sambungan seluruh baja dengan menggunakan pin dan tidak menggunakan welding dan bolting, berarti PT Wika Konstruksi hanya mensuplai baja berdasarkan pesanannya. Artinya tidak rutin, karena hanya menjual baja yang bersifat khusus. Bukankah dengan tipe ini akan banyak baja yang terbuang atau sisa nantinya setelah selesai dipakai dalam satu proyek? Cukup jelas, Pak? Ya, Pak. Cukup jelas, Pak. Jadi kami selaku produsen dan juga selaku perusahaan yang menyiapkan jasa engineering, kami orientasinya tidak hanya menjual berdasarkan permintaan, Pak. Kami akan mendatangi para calon pelanggan kami dan menawarkan solusi secara menyeluruh. Karena apa? Keunggulan dari produk ini fondasinya jadi kecil, Pak. Tidak volusi, tidak menjadi membesar. Terus kedua, tidak ada yang tersisa dari produk ini, Pak. Irnya sendiri, irnya tadi adalah bagian yang diadakan pengelasan tadi, itu sudah didesain pada luasan tertentu sehingga hampir dikatakan waste-nya itu hampir dikatakan tidak ada, Pak. Jadi kalau kita memproduksi, kita ada suatu pola potong yang meminimalkan waste-nya,
dan kemudian kita simpan untuk suatu keperluan. Dan untuk bentang tertentu, bentang 45 meter sampai bentang 60 meter, hanya ada satu tipe ear sama satu tipe pin. Jadi sangat efisien. Kedua, konsepnya adalah baja itu kami bikin sepanjang yang biasanya pabrik bikin, Pak. Katakanlah pabrik biasanya 12 meter. Kami produksi hampir persis 12 meter, hanya menyisakan ujung-ujung untuk perapian, sehingga waste maupun scrap-nya sangat kecil. Sangat kecil. Berbeda dengan kalau box, itu harus menyambung-nyambung begitu, sehingga waste-nya luar biasa besar. Kalau kita tidak. Dan pada kenyataannya, tonase berat kami dibandingkan dengan tonase konvensional, katakanlah untuk kami mempelajari untuk JAPEK itu kalau tidak salah per meter persegi beratnya itu sekitar 400 sekian kilogram per meter square luasan jalan tol, permukaan jalan tol. Kalau kami beratnya hanya sekitar 280 kilogram per meter persegi, Pak. Jadi efisiensinya menurut kami luar biasa. Memang mutu bajanya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, tapi solusi secara keseluruhan, bahkan terhadap girdernya sendiri, kami lebih murah. Dan jangan khawatir, Pak, nggak ada waste, Pak. Nggak ada waste. Demikian, Pak, penjelasan kami, Pak. Terima kasih, Pak Kholis. Satu lagi, Pak. Ini masih terkait PIN. Ini pertanyaan kebanyakan menyangkut PIN. Saya mungkin ambil satu pertanyaan dari Pak Faisal Ahmad Sidik di Bandung. Bagaimana kekuatan struktur green box apabila dibandingkan dengan box steel konvensional? Dan apakah ada monitoring khususnya pada struktur jembatan yang menggunakan green box? Terima kasih. Ya. Baik, Pak, kami sampaikan. Struktur PIN ini adalah struktur yang sudah diterapkan sudah sangat lama di negara prinsipalnya, yaitu Prancis, dan sudah banyak diterapkan di negara Asia, Pak. Nah, negara Asia yang sekarang sedang mengaplikasikan selain Indonesia adalah Filipina. Material yang memang saat ini belum bisa kami kerjakan itu adalah material bahan bakunya, Pak. Itu adalah material ear sama material pin, karena ear dan pin ini grade-nya adalah grade militer, Pak. Jadi produsennya hanya ada 2 di dunia, satu di Eropa, satu di Amerika. Nah, kami untuk material ear dan pin ini, kami hanya memfabrikasi, sedangkan bahan bakunya memang masih diimpor. Terus kemudian untuk uji puntir, untuk uji tarik, dan uji fatik, kami siap untuk memberikan eviden karena memang sudah ada ujinya dan sudah diterapkan dan diuji pada tol tol di di Teluk Lamong, Pak, Teluk Lamong Gresik. Jadi kami siap untuk berdiskusi untuk detail-detail ini, Pak. Intinya tentu kami tidak bisa menerapkan sesuatu manakala belum ada ujinya, belum ada perhitungan-perhitungannya. Demikian, Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Kholis Prihanto. Oke, Bu Yuliani mau masuk atau gimana? Oke. Pak Krisna ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akan bergabung bersama kita Bapak Dr. Insinyur Krisna Pribadi. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang akan berdiskusi terkait dengan peran LPJK dalam pembangunan green infrastruktur jalan tol, kemudian dukungan lembaga pemerintahan dalam mendukung infrastruktur jalan tol, kebutuhan sertifikasi dalam proyek green infrastruktur, dan solusi LPJK untuk mendukung pengembangan green infrastruktur. Selamat datang Pak Krisna. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Triyono, Pak Agus Purnomo, Pak Kholis,
menarik sekali paparan yang sudah disampaikan tadi. Buat saya itu pembelajaran, pengetahuan baru, dan ini enaknya menjadi pembicara terakhir karena kita bisa sambil belajar sebelum bicara. Baik, saya mungkin akan menyampaikan, mungkin tidak terlalu lama karena tugas LPJKN itu terbatas saja barangkali dalam penerapan jalan hijau ini. Dan kalau di dalam KAK-nya sebetulnya diminta apa tugas LPJKN atau peran LPJKN dalam penerapan jalan hijau dan kemudian peran lembaga-lembaga pemerintahan. Tetapi yang kedua itu terus terang kami tidak merasa kompeten karena LPJK ini bukan lembaga pemerintahan pada saat ini, gitu ya. Jadi kami tidak membahas hal itu, apa peran lembaga pemerintahan. Saya kira Pak Triyono tadi sudah menyampaikan, sudah cukup jelas. Baik, saya share screen ya. Sudah tampak Pak Dahlan? Halo? Saya bantu Pak, sudah nampak Pak, monggo. Sudah kelihatan ya? Sudah, ya baik. Sudah, Pak, sudah. Ya, jadi mungkin pertama-tama ya akan saya sampaikan pengertian infrastruktur berkelanjutan. Ini dari Permen sesuai dengan Permen PUPR nomor 5 tahun 2015, saya kira Pak Triyono sudah menyampaikan juga, adalah infrastruktur bidang perjalanan umum dan perkelanjutan yang diselenggarakan menggunakan pendekatan konstruksi berkelanjutan. Jadi konstruksi berkelanjutan itu adalah untuk menghasilkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dengan 17 sustainable development goal-nya. Kemudian khususnya jalan hijau atau jalan tol hijau, sebetulnya di Indonesia ini agak rancu istilah antara jalan bebas hambatan dengan jalan tol, karena jalan tol itu pada dasarnya jalan berbayar ya, sedangkan jalan bebas hambatan belum tentu, tidak selalu harus merupakan jalan tol, tapi untuk karena sudah menjadi pengetahuan umum, jadi kalau di jalan tol itu selalu, atau jalan bebas hambatan itu selalu disebut jalan tol. Nah, jalan hijau atau green road ya sendiri boleh. Ya, tolong mic yang lainnya kalau bisa di mute. Ya, jadi jalan hijau itu sebetulnya mengharapkan bahwa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi itu ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah. Dan ada pedoman umum implementasi konstruksi berkelanjutan ini, jadi Permen PUPR 5 2015 ini menyatakan jalan hijau adalah jalan yang dirancang dan dibangun dengan mengikuti persyaratan dan berupaya menerapkan kriteria jalan hijau yang sesuai dengan Permen PU nomor 5 2015. Nah, sebetulnya definisi jalan hijau atau green highway itu banyak ya. Ini saya ambil dari suatu artikel dari Malaysia. Jadi definisinya di sini ada 8, cuman memang belum ada, kelihatannya belum dikutip ini definisi dari Indonesia itu. Nah, tapi ada kelihatan bahwa salah satunya contoh seperti Malaysia atau juga India, konteks ekologinya yang sangat kuat, jadi
ada isu konservasi sumber daya air dan energi yang menjadi fokus utama, dan juga isu sosial tentunya. Nah, ada sebetulnya Kementerian PUPR sudah mengeluarkan pedoman peningkatan jalan hijau ini dengan surat edaran Menteri PUPR nomor tahun 2018 yang yang diterapkan pada proyek jalan dengan proses perancangan dan pelaksanaan konstruksi jalan yang berbasis pada prinsip atau aspek berkelanjutan. Jadi ini mencakup kaidah 3 pilar sebetulnya, pilar ekonomi, pilar sosial, dan lingkungan, dan dibagi ke dalam 5 kategori kriteria, yaitu konservasi lingkungan, air, udara, dan alam, penyediaan transportasi dan masyarakat, kemudian aspek pelaksanaan konstruksi, penggunaan material dan sumber daya alam, dan teknologi perluasan jalan. 5 kategori kriteria ini dibagi dalam 35 subkategori dan 84 sub kriteria. Pada waktu Pak Triyono dan juga Pak Agus Purnomo tadi memaparkan, saya cukup terhenyak juga karena ternyata untuk jalan tol kok muncul kriteria yang agak sedikit berbeda, nanti kita diskusikan sedikit. Jadi menurut pedoman peningkatan jalan hijau itu yang 3 pilar, sosial, ekonomi, lingkungan, tadi saya kira Pak Agus Purnomo sudah memberikan contoh implementasinya yang cukup komprehensif dari ketiga pilar ini. Kemudian kriteria yang muncul di dalam peningkatan tersebut sesuai dengan pedoman itu. Jadi dari pengelolaan lingkungan hidup, green, pohon, pengurangan emisi, kemudian sistem drainase, penerangan, kemudian perancangan perkerasan, dan juga keselamatan jalan, ya, audit keselamatan jalan. Jadi semuanya ini menjadi kriteria untuk penilaian. Nah, jadi kalau kita lihat sistem yang diterapkan untuk pemeringkatan oleh Kementerian PUPR untuk jalan hijau itu ada 5 kategori tadi. Ada 34 kriteria pada konservasi, kemudian 35 kriteria pada transportasi dan masyarakat, 11 kriteria pada pelaksanaan konstruksi, 6 kriteria pada material dan sumber daya alam, serta 5 kriteria yang menyangkut teknologi perkerasan. Nah, barusan Pak Triyono menyampaikan kriteria jalan hijau untuk jalan tol ini ada 6. Ya, ada 6. Jadi kalau saya melihat sebetulnya yang 5 pertama itu sudah muncul di dalam pedoman yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Yang ke-6 adalah kerjasama kewilayahan yang memang barangkali kalau di dalam kriteria dari Kementerian PUPR, pedoman peningkatan jalan hijau tadi itu masuk mungkin di yang merah itu, transportasi dan masyarakat, tetapi memang tidak terlalu spesifik kembali. Jadi ini menarik, jadi sesuatu yang harus didiskusikan supaya tidak ada kebingungan di dalam menerapkan kriteria jalan hijau. Nah, ini beberapa contoh penerapan konstruksi berkelanjutan yang sudah diterapkan oleh PUPR, misalnya aspal recycling yang merecycle material dengan menggunakan material yang yang di-recycle sehingga tidak menimbulkan atau bisa mencegah atau mengurangi limbah dan juga mengurangi konsumsi energi dan konsumsi aspal dari bitumen, dari minyak atau fuel fosil. Contoh yang diterapkan di Jembatan Suramadu itu sebetulnya bagian juga dari sustainable road. Jadi sistem monitoring kesehatan
jembatan, khususnya ini sangat penting untuk jembatan-jembatan panjang karena ini menjamin sustainability-nya dari jembatan tersebut. Kemudian beberapa contoh dari penerapan di Australia yang saya ambil dari satu artikel juga sebetulnya. Kita lihat peran dari green atau jalur hijau panjang jalan, kemudian sistem pengaliran air atau drainase memanfaatkan Ganzwell dan underground drainage. Nah, untuk itu gambaran umum saja untuk tentang konsep jalan hijau sebetulnya. Kami di LPJK fokusnya adalah dalam penyiapan SDM tentunya untuk jalan hijau. Kalau kita lihat ada 5 kategori tadi. Kalau untuk jalan tol tadi ada tambahan 1 kategori lagi ke kewilayahan. Itu paling tidak kita perlu mengembangkan ahli-ahli konservasi lingkungan, ahli transportasi dan sosial, ahli pelaksanaan konstruksi, ahli material dan sumber daya alam, ahli teknologi perkerasan, dan satu lagi tadi kewilayahan. Nah, mereka akan bekerja pada semua tahapan proyek, yaitu dari mulai studi kelayakan, perencanaan, pengadaan, konstruksi, operasional, dan mungkin juga kalau sudah tidak digunakan lagi ada demolisi atau renovasi atau rehabilitasi, retrofit, dan sebagainya. Nah, jadi tugas LPJK sendiri sebetulnya lebih fokus pada bagaimana kita menyiapkan tenaga-tenaga tersebut, dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tenaga kerja konstruksi itu meliputi tenaga ahli, tenaga analis dan teknisi, serta operator yang harus bersertifikat. Jadi tugas LPJK di sini adalah dalam meregistrasi tenaga-tenaga konstruksi ini yang bersertifikat dan melakukan proses registrasinya, termasuk sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Nah, untuk itu memang perlu dikembangkan standar kompetensi atau juga SKKNI untuk para tenaga ahli, analis, teknisi, dan operator yang kompeten dalam penerapan jalan hijau ini. Ada 5 area standar kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu pada area konservasi lingkungan, area perencanaan transportasi dengan penekanan aspek sosial, kemudian aspek pelaksanaan konstruksi berkelanjutan atau green construction, kemudian aspek material dan sumber daya alam, yang pemanfaatan material yang berkelanjutan, serta secara spesifik mungkin ahli perkerasan di sini dan juga tenaga teknisi, analis, serta operator untuk perkerasan yang memenuhi kriteria jalan hijau atau green highway. Nah, LPJK tugasnya adalah meregistrasi semua jenis tenaga kerja konstruksi tersebut, yang 3 kategori tadi, melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang relevan. Nah, peran LPJK di sini adalah membina dan mengakreditasi asosiasi-asosiasi tersebut untuk mewadahi ke semua bidang keahlian, dan kemudian juga LPJK mendorong peningkatan kompetensi para tenaga ahli melalui proses PPKB, Program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan, yang bekerjasama dengan berbagai asosiasi terkait. Nah, mungkin selain PPKB dalam kompetensi atau dalam standar kompetensi yang sudah ada pada saat ini, artinya di dalam klasifikasi tenaga ahli yang sudah ada pada saat ini, PPKB juga bisa dikembangkan dalam bidang jalan hijau atau green highway, yang ini semua dapat digunakan untuk mendukung proses sertifikasi tenaga ahli
ya, untuk khususnya untuk perpanjangan SKA para tenaga ahli yang relevan dengan Green Highway. Jadi kalau kita lihat sebetulnya LPJK ini, pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu memandatkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja, dan setiap pengguna jasa dan penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, LPJK sendiri tugasnya sebetulnya ini menarik ya. Pada masa ini LPJK yang sedang berjalan itu adalah LPJK pada masa transisi dari LPJK yang dibentuk mengikuti Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 99 ke arah LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Jadi LPJK pada saat ini mengikuti ketentuan peralihan pasal 103, menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sampai dengan masuk dalam undang-undang ini. Kalau menurut Undang-Undang 1899 sebetulnya ada tugas-tugas penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, registrasi tenaga kerja, registrasi badan usaha, mendorong peran arbitrase, mediasi, dan penilaian ahli di bidang jasa konstruksi. Tetapi tugas LPJK menurut Undang-Undang 2 Tahun 2017 ini memang lebih terbatas sifatnya karena lebih fokus pada isu registrasi dan akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan lembaga sertifikasi profesi, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang jasa konstruksi. Jadi saya kira salah satu peran penting lembaga LPJK ini nantinya terkait dengan kompetensi jalan hijau itu adalah pembentukan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, bisa mensertifikasi para ahli maupun analis, teknisi, dan operator yang mampu bekerja dalam sektor Green Highway. Termasuk juga sebetulnya mungkin ada yang terlewat di sini adalah mengakreditasi badan usaha jasa konstruksi yang memiliki dan kemampuan khusus di dalam pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan hijau. Kebetulan belum sempat saya masukkan di dalam paparan ini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada gap yang cukup besar. Menurut registrasi pada bulan Juni 2020, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat itu ada 622.000. Sedangkan perhitungan atau estimate kebutuhan tenaga kerja bersertifikat untuk tahun untuk 2020 ya, dengan pagu sebesar 82 triliun dan pagu kontraktual konstruksi sebesar 63 triliun, itu kebutuhannya adalah 888.000 tenaga konstruksi bersertifikat. Ada gap 265.000 yang harus bersertifikat. Siapa saja yang harus bersertifikat? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mensyaratkan sesuai dengan penjelasan pasal 70-nya yang harus bersertifikat adalah tenaga ahli, teknisi, analis, dan operator. Jadi tenaga pendukung seperti buruh atau kenet atau tenaga-tenaga yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan konstruksi itu tidak harus memiliki sertifikat kompetensi konstruksi seperti yang dimandatkan. Nah, di Indonesia sendiri konsultan yang ada itu ada lebih dari 9.000, hampir 9.000, hampir 10.000, termasuk konsultan asing ya, termasuk konsultan asing hampir
mendekati 10.000, yang nasional saja sekitar 9.000-an. Kemudian kontraktor badan usaha dari sekitar 128.000 termasuk konsultan asingnya. Nah, dari 128.000 itu hanya sekitar 6.000 spesialisnya. Ini juga sebetulnya merupakan wilayah atau area yang harus digarap kalau kita ingin mendorong konstruksi jalan hijau atau green highway atau jalan tol hijau, karena kontraktor-kontraktor tersebut pada saat ini sekarang diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi yang ada, yang belum memang memasukkan unsur kompetensi untuk jalan hijau. Nah, ini mungkin PR juga bagi kita di LPJK memasukkan atau menerapkan klasifikasi di dalam kompetensi jalan hijau ini. Tenaga kerja konstruksi ini per 21 Agustus tadi sudah meningkat dari 626.330 menjadi 626.626, jadi angkanya bagus. Jadi dalam waktu 1,5 bulan bertambah 300 orang bersertifikat. Yang terdiri dari 171.000 tenaga ahli dan sisanya 494 tenaga terampil. Nah, yang harus diingat adalah bahwa Undang-Undang Nomor 2 2017 memandatkan bahwa klasifikasi tenaga kerja konstruksi itu sekarang ada 3 kategori, yaitu tenaga ahli, tenaga analis dan teknisi, serta tenaga operator, yang itu memang belum tercover di dalam tugas LPJK pada saat ini. Nah, ke depan memang mulai 2021 LPJK harus menerapkan klasifikasi yang sudah mengikuti Undang-Undang 2 2017, permennya sedang disusun untuk kesempatan bagi kita juga, di mana kompetensi yang terkait jalan hijau atau green highway ini bisa masuk di dalam sistem kompetensi yang ada. Ini kemudian ini ada data konversi, saya kira saya liwat saja. Nah, kemudian saat ini LPJK sudah go digital, jadi sertifikasi yang dilakukan oleh LPJK itu sudah digitalisasi dan kita memproduksi sertifikat digital yang lebih aman dari kemungkinan pemalsuan dokumen, kemudian lebih ramah lingkungan karena kita tidak menggunakan kertas dan lebih praktis untuk digunakan. Juga tidak membutuhkan autentikasi dan legalisir ulang karena semuanya bisa dicek ke sistem sertifikasi digital dari LPJK. Ini banyak keunggulannya sebenarnya sertifikasi online itu, jadi efisien, akurat, cepat, dan pasti bisa tertelusur, karena data dari seluruh proses sertifikasi itu tersimpan di SIKI. Bahkan proses asesmennya juga untuk sebagian tenaga kerja konstruksi, khususnya tenaga ahli, itu sudah bisa dilakukan melalui proses online, ya, dan itu tetap bisa tertelusuri karena semua rekaman wawancara itu tersimpan. Beberapa tenaga kerja konstruksi operator, jadi terampil istilahnya, jadi seperti drafter dan sebagainya juga sudah ada yang disertifikasi melalui assessment online. Nah, memang sekarang ini sedang dikembangkan beberapa jenis assessment online untuk tenaga terampil, tenaga kerja konstruksi terampil yang memang masih sangat sulit sebetulnya
asesmennya dilakukan online karena membutuhkan observasi langsung di lapangan. Tetapi LPJK sedang mengembangkan sistem tersebut. Mudah-mudahan sebagian besar dari sistem sertifikasi nanti akan bisa dilakukan secara online. Nah, LPJK memaksimalkan pelayanan online sesuai dengan Surat Edaran LPJK Nasional nomor 14 tahun 2020 dan dengan Surat Edaran LPJK nomor 2 dan nomor 3 tahun 2020 juga ada program khusus bagi tenaga vokasi SMK dan Politeknik. Pelayanan online ini juga selain sertifikasi juga sedang dikembangkan program registrasi pengalaman secara online sesuai dengan amanah Undang-Undang 2 tahun 2017. Kemudian proses PPKB, program pengembangan keprofesian berkelanjutan, juga dilakukan secara online yang bisa digunakan untuk perpanjangan sertifikat kompetensi kerja. Nah, disinilah mungkin peran dari berbagai pengembangan keprofesian dalam bidang green highway atau infrastruktur hijau atau jalan hijau itu bisa diterapkan, digunakan. Kemudian juga mendorong persiapan kelengkapan asosiasi dan juga salah satu pelayanan online ini juga di dalam pemahaman cara berkontrak untuk memecahkan berbagai sengketa dalam berkontrak, misalnya melalui proses mediasi. Ya, saya kira Pak Dahlan untuk paparan ini saya batasi sampai sekian. Mungkin ada hal-hal yang bisa didiskusikan selanjutnya. Itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pemaparannya. Terima kasih Pak, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Krisna atas pemaparannya. Berkenan Pak, ada pertanyaan langsung dari audiens, dari Pak Ferdinand Tarigan. Sampai di posisi manakah di dalam suatu organisasi proyek konstruksi yang harus mendapatkan sertifikasi kompetensi yang sudah diatur oleh LPJKN? Adakah sanksi bagi suatu proyek konstruksi atau perusahaan pelaksana proyek konstruksi yang mempekerjakan engineer atau operator yang tidak mempunyai tenaga konstruksi yang tidak bersertifikat? Silakan Pak. Saya jawab langsung saja ya. Jadi sesuai dengan Pak. amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, tadi saya sudah sampaikan di pasal 70 dan pasal 94, saya lupa pasal persisnya, bahwa semua tenaga kerja yang bekerja di konstruksi itu harus bersertifikat kompetensi, harus kompeten, ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi. Dan di dalam penjelasan dari undang-undang untuk penjelasan pasal 70 itu memang disebut secara spesifik bahwa mereka yang harus bersertifikat itu adalah tenaga ahli, tenaga teknisi, termasuk analis, dan juga tenaga operator. Nah, memang sampai sekarang ini peraturan menterinya sedang dipersiapkan untuk mendeskripsikan lebih detail klasifikasi dari tenaga-tenaga 3 kategori tadi. Jadi yang termasuk operator misalnya siapa saja, yang jelas mungkin operator peralatan pasti masuk di dalam itu. Tapi yang disebut dengan tenaga keterampilan tertentu, misalnya tukang pasang bata atau tukang pasang baja tulangan, itu masuknya di operator juga. Kemudian yang masuk teknisi siapa, nah itu sedang dipersiapkan sekarang. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apa sanksinya bila satu pengguna jasa atau kontraktor misalnya atau konsultan mempekerjakan tenaga kerja yang
tidak bersertifikat, ya sesuai dengan undang-undang ada sanksi, tetapi Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 2017 ini menarik karena tidak mengandung sama sekali sanksi pidana di dalamnya. Jadi sanksinya adalah sanksi administratif. Dan sanksi administratif terberat saya kira proyek konstruksi diberhentikan, kontraktor bisa diputus hubungan kerja, yang jelas tenaga kerja konstruksi yang bersangkutan yang tidak bisa memperlihatkan sertifikat itu harus berhenti, harus keluar dari proyek, gitu. Tidak boleh dipekerjakan di proyek bila tidak bisa menunjukkan sertifikat kompetensinya. Ya, jadi sampai sebatas itu. Nah, juga disebutkan pada pasal 70 tadi bahwa baik pengguna jasa maupun penyedia jasa harus memastikan bahwa tenaga kerja yang bekerja di proyeknya itu adalah yang kompeten, yang bersertifikat. Jadi misalnya jasa marga, dalam hal ini jasa marga sebagai pengguna jasa, mempekerjakan atau membuat perjanjian kontrak dengan suatu kontraktor, entah siapa kontraktornya, untuk melaksanakan pembangunan perkerasannya misalnya atau pembangunan jembatannya, itu harus dipastikan bahwa tenaga konstruksi, tenaga kerja konstruksinya itu semua memiliki sertifikat kompetensi. Jadi mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan tadi, Pak Dahlan. Kalau masih ada pertanyaan lainnya silakan. Ada satu lagi Pak, kebetulan ini pertanyaannya menarik. Adakah program LPJK untuk membuka pelatihan keprofesian? Bisa jadi untuk terkait tenaga QC untuk pelatihan cara-cara melakukan pengetesan bahan bangunan. Baik, ini pertanyaan yang menarik dan sangat relevan. Tadi saya sudah sampaikan ya, LPJK yang sekarang berjalan ini itu adalah LPJK masa transisi yang tugasnya memang registrasi dan sertifikasi serta mempersiapkan peralihan ke LPJK sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2017 yang dibentuk oleh Kementerian PUPR. Nah, berbeda dengan LPJK kita yang sekarang ini yang sebelum keluar undang-undang tersebut, LPJK yang ada sekarang ini sebetulnya dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 dengan 5 tugas pokok tupoksi, yaitu yang pertama mendorong atau melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi. Nah, yang kedua ini yang sangat relevan yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi. Jadi sebetulnya sebelum kita masuk kepada penerapan Undang-Undang 2 2017 ini, LPJK masih melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan bekerjasama dengan asosiasi dan institusi pelatihan lainnya, tapi ke depan dan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada LPJK, memang LPJK ke depan tidak akan melaksanakan kegiatan pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan itu dimandatkan sesuai dengan Undang-Undang 2017 kepada lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja konstruksi. Ya, berbagai lembaga pelatihan, bisa balai pelatihan kerja, bisa juga SMK, politeknik, ya, atau institusi pendidikan tinggi, ya, universitas dan politeknik. Ya, jadi SMK dan balai-balai latihan kerja yang ada, yang bisa didirikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, maupun juga bisa dikembangkan oleh swasta. Jadi ini saya kira ada kesempatan besar bagi para penyedia layanan pelatihan ya untuk mengembangkan institusi atau lembaga-lembaga pelatihan kerja, termasuk juga asosiasi-asosiasi bisa mengembangkan lembaga pelatihan kerja dan bisa melakukan sertifikasi pelatihan. Ya, dan kemudian nanti kompetensinya
akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Juga yang mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di mana lembaga sertifikasi profesi ini bisa dibentuk oleh institusi atau lembaga-lembaga pelatihan kerja ini, dan juga bisa dibentuk oleh asosiasi-asosiasi profesi. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Krisna, paparan yang cukup jelas. Saya pikir semoga bisa menjawab esensi dari seluruh pertanyaan yang masuk pada kesempatan pada sore ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita dengarkan seluruh agenda pemaparan pada kesempatan siang hari ini, dimulai dari Pak Triyono dari BPJT terkait kebijakan dan langkah stakeholder di infrastruktur untuk pengembangan infrastruktur hijau ini, kemudian dari Pak Agus Purnomo terkait tantangan dan strategi dalam pengembangan jalan tol itu sendiri, dari Wika sendiri Pak Kholis sudah menjelaskan dengan gamblang bagaimana Wika selaku produsen dalam negeri sudah mampu memproduksi produk yang memiliki standar yang dibutuhkan untuk jalan tol. Karena industri jalan tol sendiri merupakan industri yang sangat rigid dan banyak aturan yang berada di dalamnya. Dari Pak Krisna pribadi, transformasi kaitan LPJKN menuju transisi yang saat ini berjalan, semoga bisa menjawab berbagai pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir pada kesempatan saat ini. Adapun dari seluruh pertanyaan yang masuk, kami akan jadikan bahan untuk penyusunan rating kriteria jalan tol hijau ini, karena sebagai gambaran bahwa Green Toll Road Initiative ini sendiri berasal dari teman-teman di PT Jasa Marga Persero Tbk, dan kemudian inisiatif ini dikomunikasikan kepada sekjen kami Ibu Naning Adiwoso, yang kemudian dari situ kami menyusun yang namanya Green Initiative. Jadi di dalamnya bagaimana kita menyusun satu kriteria yang memenuhi keberlangsungan jalan tol, baik dari sisi material, dari sisi desain, pemenuhan aturan, hingga pengembangan ke depan. Kami berharap pada kesempatan ini Bapak Ibu yang hadir dapat mendapatkan gambaran penuh atas apa yang sudah disampaikan dari pemaparan pada kesempatan siang ini. Adapun kaitannya dengan materi yang disampaikan pada kesempatan ini nanti akan di-share melalui chat yang ada di Bapak Ibu sekalian di dalam Zoom kali ini, dan rekaman materi ini juga direkam untuk disiarkan di YouTube. Demikian pada kesempatan ini pemaparan yang telah kami sampaikan seluruhnya. Interaksi langsung pertanyaan, apabila ada pertanyaan menyangkut produk mungkin langsung ke PT Wika, pertanyaan menyangkut hal lain mungkin bisa dikorespondensikan melalui narasumber yang saat ini berkesempatan untuk hadir melakukan pemaparan. Saya kembalikan ke Mbak Yuliani untuk kesempatan berikutnya. Kepada Mbak Yuliani saya persilakan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi yang sangat menarik tentang perkembangan jalan tol dan sektor transportasi perkotaan dalam mendukung infrastruktur hijau. Sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, kita mohon kesediaan dari Bapak narasumber dan juga Bapak moderator untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan diabadikan oleh panitia. Aba-aba akan dari saya, hitungan mundur di 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak narasumber dan Bapak moderator. Bapak dan Ibu
Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber dan juga Bapak moderator yang telah hadir dalam acara webinar hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada para warga Persero Tbk, operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia, dan juga kepada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya yang bergerak di industri pabrikasi dan instalasi konstruksi baja. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar hari ini. Sekali lagi kami informasikan bahwa kami mengadakan Instagram Challenge bagi para peserta yang men-screen capture dan memposting acara kegiatan webinar ini dengan menggunakan hashtag Infrastructure Connect. Sekali lagi saya ulangi, hashtag Infrastructure Connect. Jangan lupa untuk men-tag akun official Instagram kami di @konstruksi.indonesia. Saya ulangi, @konstruksi.indonesia. Nama para pemenang akan kami umumkan di official Instagram kami, baik pemenang untuk sesi Q&A dan juga pemenang Instagram